kita harus menghentikan genosida di Gaza. Umat manusia tidak bisa membiarkan genosida ini berlanjut sehari pun atau Netanyahu yang melakukan genosida beserta sekutunya di Eropa dan Amerika Serikat terus berlanjut. Perserikatan bangsa-bangsa harus menjunjung tinggi keputusan pengadilan internasional. Hukum internasional adalah dasar peradaban dan kebijaksanaannya sebagaimana disarikan dalam sejarah dan harus memastikan bahwa keputusan keadilan internasional dilaksanakan. Diplomasi telah dicoba di Gaza. Itu tidak dapat menyelesaikan situasi. Saya minta maaf dan saya minta maaf, Presiden Macron. Kita dapat terus bersikeras dan bersikeras ketika setiap hari, setiap menit sebuah rudal ditembakkan dan menghancurkan tubuh bayi dan anak-anak di negara Arab Palestina. Setiap hari ada keputusan resolusi yang diveto di Dewan Keamanan. Setiap hari semakin banyak anak-anak yang meninggal, semakin banyak bom, mungkin semakin banyak yang mati. Mungkin mereka yang melakukan ini, yang menembak ini adalah robot. Mungkin mereka tidak punya anak sendiri, mereka bukan manusia. Bisakah kita hentikan majelis umum dengan pemungutan suara majelis umum? Ya, itulah yang seharusnya kita lakukan daripada pemungutan suara di Dewan Keamanan karena itu diveto. Bersatu untuk perdamaian Palestina. Kita harus membentuk pasukan penjaga perdamaian untuk melindungi apa yang dibutuhkan saat ini, kata-kata kita. Bukan helm biru yang seringkali kurang pelatihan dan mereka tidak siap untuk melakukan ini. Tidak, yang kita butuhkan adalah pasukan negara-negara yang kuat yang tidak menerima genosida. Itulah sebabnya saya mengundang negara-negara di dunia dan rakyatnya, yang paling penting sebagai bagian integral dari kemanusiaan untuk menyatukan senjata dan tentara dan untuk membela Palestina. Saya mengundang tentara Asia dan orang-orang pemberani, orang-orang Slavia pemberani yang mengalahkan Hitler dan orang-orang Amerika Latin seperti Bolivar, Garibaldi, dan lainnya. Saya pikir sudah cukup banyak yang kita bicarakan hari ini. Waktunya telah tiba untuk menggunakan slogan Boulevard, kebebasan atau kematian karena Washington dan NATO membunuh demokrasi dan menyebarkan totalitarianisme di tingkat global. Kita perlu mengibarkan bendera merah dan hitam tanpa melupakan warna putih yang merupakan warna perdamaian dan warna harapan di hati umat manusia. Amerika Serikat tidak lagi mengajarkan demokrasi, tetapi malah membunuh demokrasi, terutama di antara para imigrannya, yang penuh dengan keserakahan. PBB harus memulai perubahannya dengan menghentikan genosida di Gaza dengan pasukan pembebasan dan keselamatan. Dan ini harus menjadi keputusan yang diambil di majelis umum tanpa hak veto. Setelah Gaza, kita dapat mulai mengerjakan dekarbonisasi sehingga kita dapat menemukan demokrasi global yang sesungguhnya dan Dewan Keamanan baru dapat dibentuk tanpa hak veto dan apakah keputusannya akan mengikat dan sistem keuangan global dan nasional harus didasarkan pada modal terpusat yang layak. Itulah cara umat manusia dapat mengatur modal untuk menundukkan modal pada kehidupan, mengaturnya untuk orang-orang.
Itulah jalan yang ditempuh PBB untuk beralih dari aliansi negara-negara menjadi aliansi budaya dan masyarakat. Jika kita mengatasi krisis iklim dan bersatu sebagai umat manusia, kita akan berhasil menjadikan PBB sebagai majelis masyarakat yang berupaya memastikan bahwa setiap individu bebas. Berusaha memastikan bahwa setiap manusia mencapai potensinya. Dan karena kecerdasan manusia yang diterangi oleh sains akan memungkinkan tidak hanya menyelamatkan kehidupan tetapi juga memenuhi misi kemanusiaan manusia dengan memperluas kehidupan ke bintang-bintang. Kemanusiaan yang bersatu dan bebas dapat melihat bintang-bintang dan mencapai bintang-bintang seperti yang dipikirkan oleh orang Romawi, para legioner tentang Yudea ketika mereka menggunakan kata astra atau bintang. Itulah saatnya kebebasan atau kematian. Kematian nyata akibat rudal. Tetapi kebebasan juga nyata di dalam hati manusia dan kapasitasnya untuk memberontak dan melawan. Terima kasih banyak.